kurban. Betul. Nah, tapi kenapa kok banyaknya dah malai? Aku mau tadi 10, tapi walaupun berkota baca 2 atau 3, tak masalah. Di 10 awak ulang-ulang lihat kaji awak. Mungkin awak baca ya atau guru lain membaca dulu menyampaikan, mengingat mungkin kok lupa awak. Ada 10 manfaat kurban untuk orang yang berkurban. Yang pertama manfaatnya menurut hadis, sumber hadis dari Anas bin Malik, dari Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, wa khusiral mu'minuna min kuburihim. Ketika bisu awak dibangkitkan dari alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu taala, Allah mengecek kepada siapa? Allah mengecek, ya malaikati, hai malaikatku, kata Allah, la tumsu ibadi, jangan biarkan hambaku balir kamu rajalina, berjalan kaki, balir kabuhum, naikkan mereka ke atas kendaraan mereka. Kenapa? Fa innahu ya'tadur rukuba fid dunya, bahwa sesungguhnya mereka dulu, kata Allah, di dunia senang naik di atas kendaraan. Berarti kata Nabi, manfaat kurban pertama adalah menjadi kendaraan ketika dibangkitkan dari alam atau kendaraan awak. Okey, di dunia kini kau tak mampu beli auto, beli Honda. Tak mampu beli Honda, cak Honda buat, pasti ada awak kendaraan di dunia kini kau. Bagi nak bisa berkendaraan ke mana kapai, nyu nanya, dak Honda wang, Honda nyu, dak auto nyu, auto wang, dak Honda nyu, Honda wang, kan itu tetap naik kendaraan. Tetapi sayang Allah jawab, bu, walaupun awak tak pernah memikir Allah, walaupun awak tak pernah ingat kepada Allah, walaupun awak tak mau menyembah Allah, walaupun awak tak mau sujud kepada Allah, tetapi ternyata Allah lebih memikir awak daripada awak memikir Allah. Apa buktinya ti Allah memikir awak? Alun mati awak lah dipikir untuk kendaraan awak oleh Allah besok dibangkitkan di alam kubur. Tapi awak jarang berfikir untuk itu. Awak nak fikir banyak untuk kininya. Kininya dapat ko balik ko kan itu. Lemari cik dua nak tiga nak empat nak lima nak kata nak kadang kadang nak alai. Kok kursi ko potongan nak kursi babelok gak empat pasang rumah awak. Contoh mah. Nah, di untuk dunia dipandang tinggi, 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 10 juta satu perabotan rumah bakaja membalik. Tetapi 3 juta untuk akhirat besok balik. Dikena manfaat pertama, kendaraan di awak ketika dibangkitkan dari alam kubur. Coba tanya macam lain. Sayang tendala tu jawab pada. Sayang pada. Ada awak nak pernah memikir tendala tu siang malam petang pagi yang dipikir kerajo makan lalu kerajo lalu makan, itu saja. Tak terlintas di pemikirannya Allah itu siapa, Allah itu di mana, Allah itu tugas dalam menjaga awak, Allah itu menjamin awak, tak terlintas dia orang. Tapi yang lain namu berkorban, contohnya korban. Itulah Allah kata tadi memikir orang yang mau berkorban dengan ikhlas lah dipikir oleh Allah untuk Honda besok dibangkitkan dari alam kubur. Tak senang Allah mencari awak jalan kaki dah, tak syukur seketika lain. Maka kata Allah tadi kepada malaikat, rajalina, jangan biarkan hambaku berjalan kaki, balir kabuhum, naikkan mereka ke atas kendaraan mereka. Apa kendaraannya? Salah satu adalah amal dari hewan kurban. Ibu yang hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang pertama manfaat hewan kurban di awak. Yang kedua manfaat hewan kurban di awak adalah
tanda diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat Muhammad. Tu kira tanda di contohnya mampu, bonyo mampu, piti banyak tarui, harato banyak tarui, bisa tiap tahun tak nombor berkorban dah matinya. Ternyata Nabi Muhammad kata beliau, man lam yusalli salatana wa lam yudahi falaysa minna. Barang siapa yang salat seperti yang kami lakukan, berkorban seperti yang kami perintahkan, kata Nabi, mereka adalah umatku. Tetapi sebaliknya, walam yusalli salatana walam yudahi falaysa minna. Mereka mampu untuk berkorban tapi kiki, pelit, demedit, bakhil, tak mau berkorban, kata Nabi, falaysa minna. Mereka bukan golongan umatku. Sumayang dak amu, salat dak amu, kamasaji dak amu, puasa dak amu, berkorban dak amu. Padahal segala tu nyo mampu. Sumayang nyo mampu, baca Quran nyo mampu, kamasaji nyo mampu, untuk berkorban nyo mampu. Dak namunya kata Nabi dak falaisa minni. Ambo coret namunya di buku ambo, kata Nabi Muhammad. Nah, di hewan kurban ternyata adalah sebagai kenyataan bahwa awak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi kalau awak mampu, maka cakap tadi awak buat tidak mampu dah, berarti menutupi nikmat Allah. Bukan Nabi saja yang marah, terikui Allah langsung marah. Wala yasabanna allazina yabkhiluna wala yasabanna allazina yabkhiluna bi adahumullahu, kata Allah. Mereka yang bakhil, mereka yang kikik itu, kata Allah, jangan mereka itu menyangka bahwa haratul dan kikik itu menjadi kebaikan besok pada hari kiamat, kata Allah. Lah, tidak, akan menjadi keburukan bagi mereka. Akan aku gantungkan dosa dari hartanya, kata Allah, ke leher mereka. Di Tuhan bagi nampak orang yang mampu tapi nyo tak nampu orang, nyo menganggap harta tu punya nyo. Kok dan berkorban dan berkot 3 juta ada lah tu piti nak bola usah lah nyo. Kenapa? Karena tak dia langsung nampak pahala itu. Awak kini itu kan zamannya zaman instan, zaman langsung nampak hasil. Kalau mengalir beli kenyak 1 juta, jual 1.100.000, langsung nampak sekali untungnya. Kalau korban dah, kalau ke masjid dah, kalau majelis taklim dah, kalau sumayang dah. Coba kalau ada kini wak buat peraturan, setiap orang nanya ke masjid ko setiap hari Jumat, pada majelis taklim, bekolah kabalik, ambil amplop si seorang di pintu, isinya 1.000. Panu masjid itu. Kenapa? Langsung ada hasilnya sekali. Itu kancang tu. Ya. Ya. Dak dapetnya dah, atau menyau-nyau sumpah kawan tu. Itu contoh. Tapi kalau menuntut akhirat, memang tak nampak secara kasat mata dia ada. Tetapi dunia ko sifat sementara, ini kamu tu kajo mati, dan akhirat tu adalah hukumnya bakok. Bakok tu kekal selama lamu. Nak makan solehan, nak waliah iyo kan dunia dia. Tapi tak boleh lagi. Ya. Jadi itu yang kedua, manfaat kurban adalah supaya diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi yang ketiga, awak baca pek saya. Yang ketiga, manfaat hewan kurban ternyata hewan kurban adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Yaumun Nahar atau hari penyembelihan. Di yang ketiga adalah hewan kurban akan datang kepada pelakunya pada hari kiamat. Nah, kata hadis Nabi riwayat At-Tirmizi, ma'amalan ibnu Adam, amal sagalanya anak cucu Adam, wa amalan
amal yaumun nahri, di hari yaumun nahar itu bahasa Arabnya kalau bahasa Arab hari manabiyah. Yaumun nahri, hari itu amalan ahabba ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qahiraqatin, pertumpahan darah di muka suci, tumpahan darah kan tidak kira. Kiranya itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah pada mulai tanggal 10 sabale, 2 balik sampai tanggal 3 balik. Kenapa kau dicintai oleh Allah? Fa innahu la ya'ti yaumil qiyamah, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu besok datang kepada pelakunya pada hari kiamat. Bikuruniha wa azlabiha wa as'aliha, basamo kukunya, basamo tanduknya, basamo bulunya. Maka hewan kurban tak boleh cacik tanduk, tak boleh cacik kuku, tak boleh rusak bulunya. Makanya bisu akan tiba kepada awak hewan kurban kau cukui sabantu apa yang kita lakukan waktu dia terus. Nah, di negara tiga kau tadi Nuan kurban adalah sebagai amal soleh, menolong, membantu, menyelamatkan dari azab itu tujuannya. Tanduk ada. Tak mau tanduk ada kalau kini yo mah. Kalau kini apalagi kambing awak kau jahit untuk sebabnya sukun cilok barang wang. Nyo uang sama makan barang haram tu pangai buah. Uang sasuko korupsi pangai buah. Uang sasuko cilok pangai buah. Jadi kambing tu kebanyak. Kalau kambing di zaman Nabi dulu kibas namanya itu dah apa cik Nabi ada mah. Webo dah apa cik na tiduan pacik palor Nabi keren. Ndak do mengeletong kaki tu dia. Ndak bakabek model kini dah. Oi kini jangan baca le kambing sedang tanyu nya bampek mana cien. Nah, kenapa? Karena pangai kambing tu lah berbeda. Yo pangai kambing sagi. Ya, jadi betul lah umpamanya uang kalau tiap air memakan yang halal, mana yang halal? Yang halal, tak bukan barang macilo, kan yang halal itu dah buatnya salah paham. Manalah kami mencilo barang uang, tak itu muka suina. Dan dikatakan dah halal, kau tak diridhoi oleh Allah dah mana? Uang dah maninggon sembahyang subuh. Nyo dak sembahyang subuh dah pai motong, nyo dak sembahyang subuh dah pai panen sawit, nyo dak sembahyang subuh dah pai menyabit padi. Sehari itu berapa rezekinya dak diberkahi oleh Allah dah. Maka dak berupaan masuk ke dalam pawi dah. Ditutui hatinya, uang mengaji dan bana kaceknya salah ju, uang elok kaceknya buak ju. Artinya apabila banyak barang yang tak diridhoi oleh Allah masuk ke dalam pawi awak, siapa pun awak, parangai akan ikut-ikut buah. Orang menunjuk dan elok majak ke kamar saji. Pala nolong, serugolah sampi. Allah ilah ilallah. Bentuk lapan napainya ke serugolah sampi ke serugo cengnya. Ya, alun tak makan nak kami dak kabar makan ke do? Ya, dak kabar makan ke do? Manangon di luar tu berbeda jo manangon ada disabut ta'limu sabiraka wa amili bihi kabira. Tuntui ilmu dari ketek lah kadang dia makan sudah talabul ilmu faridatan ala kulli wajibun ala kulli muslimin. Anda dikatakan talabul ilmi kulanya hadir di suatu alaqah di dengan pengajian itu namanya talabul ilm. Artinya orang nak kapal yang menyasau besok orang nak kapal yang menyasau indah orang kaya jatuh miskin dah, indah orang berpangkat jatuh melarat dah. Dan kapal yang menyesal besok pada hari akhirat orang nanda mau ikut dalam suatu pengajian nyo tadanga, nyo mampu, nyo kuat, ndak adil, ndak danga, ndak nyutui besok menyesal nyo di hadapan Allah. Tapi tak ada guna penyesalan besok ni. Tak ada guna penyesalan. Nyo mampu untuk ibadah, nyo mampu untuk ke masjid, nyo mampu sebenarnya untuk hadir di halaqah ilmu, tapi nyo tulikan telinganya, nyo pakan telinganya, nyo butuhkan hatinya, maka Allah menyatukan hukum khatamallahu ala qulubi. Kalau lah kanai dek ko sansaro dunia akhir,
Tan saru awal. Nah, kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga ya. Apa yang ketiga, Cak? Hewan kurban akan datang di hari akhirat dari berbangkit. Nah, dari berbangkit, basamo jo kukuwe, basamo jo bulunya, basamo jo tanduknya. Nan kampe, wah pecapek saya. Nan kampe, ternyata hewan kurban bukan dagingnya saja, bukan tulangnya saja, bukan pitinya saja, dan memberikan manfaat yang dinilai oleh Allah sebagai ibadah, tetapi ternyata ikut jo bulu-bulu jo tadi menjadi dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya hadis Nabi pernah ditanya oleh sahabat. Apa kata sahabat? Allah dhahiya ya Rasul. Perintah siapa kurban kau ya Rasul? Qala, dijawab oleh Nabi, sunnatun abikum Ibrahim. Kurban kau maka cek kalian sunat bapak kalian Ibrahim. Itu kata Nabi kepada sahabat. Ditanya oleh sahabat cek lain, qala fa inna fama lana ya Rasulullah, kalau kami berkorban ku apa nak kami dapat ya Rasul? Dijawab dan Nabi Allah, qala likulli disa'ara hasanatin. Oi, ketahuilah dak kalian, kata Nabi, kalau kalian berkorban setiap helai bulu hewan korban kalian diagi kebaikan oleh Allah 10. Nah, apa tu selain bulu kambing wak berkorban 10 kebaikan diagi oleh Allah dan Rasul. Nah, nak apa dulu nak kape ya? Iya kape. Nak dalam cah dan kape berarti hewan korban adalah setiap bulu tu diagi pahala oleh Allah 10 kebaikan. Tapi nak kalimo. Nan kalimo ternyata hewan korban, masya Allah. Kalau awak bersabar besok namanya di Siratal Mustaqim, panjang bukan kapalang, setahun menaki, setahun menurun, setahun mendatang, setahun jalan kaki menaki, setahun jalan kaki menurun, setahun jalan kaki mandata. Itu panjangnya. Kok tajam bukan alangkah palang, lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Alui bukan kapalang, lebih alui dari abuk di balatu. Itu nak ditampu ada badan. Kini menempuh jambatan Bukit Taluk, sanang pakai oto, sanang pakai Honda, bajalan kaki mana wah tak takwi melalui jambatan tu kini lah. Percayalah, semuanya laweh, gadang. Ndak lo tajam lo, ndak lo panjang lo, aman, ndak masalah. Kalau bisu ndak. Atau apa nak kalimah kata? Dan kalimah ternyata kata Nabi, azimu da'iyakum. Tolong engkau kalian agungkan hewan kurban kalian. Makasih kata Nabi, cailah kurban tu nak paling rancak, gapuk, sehat. Kenapa? Fa innaha, bahwa sesungguhnya hewan korban kalian besok adalah akan menjadi kendaraan sirati ketika meniti Siratal Mustaqim. Dia yang kalimo manfaat hewan korban menjadi kendaraan kita ketika melintas Siratal Mustaqim. Nak enam secara. Ya. Ayo. Ya. Itu Pak catatan situ. Ya. Berarti nangka 6 tu mana? Nangka 6 cuca. Di nangka 6 kok kendaraan meniti Siratal tuan. Tidak kaisa wisau ke awak dah bo. Kami ya sakau ibu mungkin sekali mampu korbannya ya tu apa cara? Mantap. Walaupun hanya sekali, ya apa cara? Kami ya ibu yo gak payah kini. Kami beli mau banak di matuang 7 banak. Dan ada piti pamali kambing sikunya. Atau apa cara? Bali kambing siku bu. Tapi kambing siku itu diniatkan dipakai niatnya untuk 1 keluar.
Nan sabana-bananya mah nan sabana-bananya afdal lebih afdal. Buliah sikut Jawi batujuan tak dosa lah. Tapi yang lebih afdal sawang awak sikut ka tu nan sabananya nan lebih afdal. Ba korban awak sikut Jawi batujuan tak bisa mambuk keluarga dah. Contoh ambo korban menumpang je kawan sikut Jawi, tak bisa mambuk bini ambo, tak bisa mambuk anak ambo, tak bisa. Tapi kalau kambiang sikut, ada mapiti itu mampunya kini contohnya, ambo balik kambiang, ambo dah dia kambiang, ambo bawa bini ambo, ambo bawa anak ambo, tak perlu antri do rugi awak. Tapi kambiang sikut ini teh nama laki seciknya, sebulan sudah tu mati bini esok. Dapat korban lah. Nah, dia rugi. Kalau awak bauncik-uncik, antri nama tu mah rugi. Tinggal pemahaman itu. Lain. Boleh. Tapi ini ada porsinya bagaimana berjalan tu. Bagaimana berjalan. Dik, ambo lagi pemahaman selain tu. Lah. Kalau kita mampu balik kambiang sikutnya, jangan sistem antri lo bakorban sekeluarga lain. Ada batujuh, ada 10, lah kamu 5 boleh kapal lo semua tu sekeluarga. Tapi kambiang sikut tu, insya Allah tak bawa sekeluarga. Nah, lah yakin buat sah? Tak bawa. Kalau Jawi 7 seorang awaknya. Kalau bini dan nama itu laki nak tebak, nak tebak. Seorang uang dan berkaitan tu nya. Tapi kalau kambiang bisa lah kamu 20 nya sekeluarga tu sikut kambiang. Nan bagabung-gabung tu ya seorang nya dapatnya tak bisa nyumbang kawan dah, tak bisa membuk keluarga. Ayat tu berarti itu kan siap lah sudah kan. Nyo nak mau kasih tadi contohnya, awak nak berkorban seorang lain di rumah tu dah. Ada balimo sekeluarga tu. Dapat piti mali kambiang sikutnya. Memang itunya. Sebab Tuhan tu tak pernah membebankan awak sesuai dengan kemampuan. Memang itu dapat piti pembeli kambiangnya balik kambiang sikut agak 2 juta atau 2,5 atau 3 juta. Dah biar bawa keluarga dan 10 kau tadi. Ya. Nah, ayat tu seorang-seorang tu nya. Layak sahnya tapi untuk seorang-seorang tu nya. Nah, ya. Nan mau kasih tadi kalau awak sikut kambiang bisa awak tambah langsung saya keluar. Tapi kalau kompok-kompok itu seorang-seorang awak misalnya. Atau apa satu lah muatan 8 uangnya. Lah nanya 10 kan keluarga awak 7 lah kalau misalnya nanya 7 orang lain kan. Itu contohnya gambaran itu. Nah. Dalam anak dia, inilah tipe sombongnya dah. Tapi kalau ambo, kalau pemahaman awak beda-beda Tapi kalau ambo dari mulai ataupun sampai mati besok kalau ada orang sakit, dan ambo tetap berkorban pakai kambiang. Nah, itu kalau ambo. Nah, kenapa tu tadi? Contoh ambo dapat ada ambo korban kini contoh sibuk kambiang. Ambo pakai nama ambo bawa keluarga ambo tahun besok panjang lo mau dapat lo piti beli kambiang sikut lah nya. Balik kambiang sikut lah pakai nama orang rumah bawa lo keluarga satu. Di kalau ada nan mati setelah rayu haji nan keluarga tu lah tak masuk ikut bakor atau lokasinya. Oh ya. Dah. Baik. Nyo mendetung, sabananya seluruh amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentu ada dasarnya, ada dalilnya. Dan mengatur koko ada mengatur mereka betul. Dek kami memang ambo fakir, apalagi di bidang ilmu agama memang fakir mereka. Tapi alun bosobok satu dalil pun sampai kini mengatakan uang berkorban kambiang sanggup apa? Sehingga tertian ya, alun bosobok dalilnya sampai kini ledo mengatakan serupa itu. Nah, sedangkan Nabi mengatakan man yasra'a yahsada. Kok padi ditanam padi dan
tumbuh hilalang ditanam hilalang dan katu. Sedangkan amal ibadah yang paling abdul kurban ku adalah dak jawi ke dah, dak unta, dak kapau yang paling abdul. Tapi bukan dak asal pakai jawi, tapi yang paling abdul. Nabi dak pernah pakai jawi, pakai unta dak pernah. Nabi berkorban pakai Zaman muda kan zaman Nabi waktu kan dia memang muda. Iya tuh. Kan kibas dari serugo tu diutus yang dikorbankan oleh Habil. Ya. Lain dia. Nah, kan itu. Nah, korban tadi itu 10 7 sikut jawi itu ni bagian awak. Juga awak tu ada ukuran sikut kambing itu awaknya tu. Kan sebesar go sikut kambing awak tu tu. Nanti awak kan sanggup sikut kambing tapi kapur kan jawi. Dak nemu je lah. Dak nemu dah. Kalau lah digabung kajawi tetap soangnya. Tetap soangnya. Ndak bisa sebut nyundetnya berbeda. Harus sampai 7 kali ya Ustaz. Harus tidak, tapi kalau mampu rancang. Harus tidak, yang harus tu 1. Tapi kalau mampu 7 rancang, lebih daripada itu rancang. Setiap tahun dah. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri setiap tahun beribunya menebiahkan itu belah. Bukan tidak asa batuju pakai jawi asa boleh. Cuma nak kaji kini kau ancak lebih mana nak tuju lebih rancak daripada rancak. Berarti elok nak lebih oh betul. Tu muka kasihnya tu. Itu ya. Nanti bosan dek makan kambing tadi lah. Ya. Tapi kalau di daerah Arab itu waktu itu ada dia berbeda. Sebenarnya udah tu mabok. Mulutmu harimaumu. Dek kono lajak dulu bahasa awak. Pemasa awak tensi tak boleh makan kambing mereka betul. Lah tentu kesukaan Nabi makan daging apa? Daging kambing tangan mungko apa? Tangan muka kau sudah di Nabi dia ambil tangan kau panggang. Tu kesukaan Nabi. Di istilahnya mulutmu harimaumu kan betul. Tapi tak ada masalah kalau itu kebiasaan awak. Kan tu kata tu. Tapi kandang zaman dulu zaman begini tu. Yo beda. Kambing zaman dulunya tak banyak doanya panggil elok dah. Kambing kini sering makan mana nanduknya tunggu dalam tulang awak tu. Banyak macam Ya. Nah, dia lah nomor apa dia tu? Nomor 6 lah mana? Lah cukup nomor 6 tu sampai nomor 6. 10 buah. Sebenarnya waktu sembahyang kau bilang bagi pemahaman. Ambo malam tadi di PTP Sungai-Sungai mesti acara. Wirid malam ambo acuk daerah kate tanah. Lah, kalau wirid malam tu kami Isya tu kadang mau sebut 8:30. Kenapa? Mau sebut 2 juna wajib. Tak bagaimana balas mundur salah satu tak masalah. Atau kalau kaji agama contohnya menuntut ilmu tu kan wajib hukum dah. Supaya hukumnya di kalau terlambat seketik dia tak ada masalah. Tapi kalau dia mau jual api orang balik kan dia menyebut uang kau jual lambat supaya tu ya dah. Tu ya dosa. Tapi kalau dalam mengaji tolabul ilmi atau tak ada terlambat seketik tak masuk atau malalai jadi dah. Nama malalai kau ni kerana dunia. Dia kerajo atau tu ya. Nah, dek sampai nomor 6 tadi ya. Wah capek saya nomor 7. Yang nomor 7 ternyata hewan korban kau adalah ketika dulu Aisyah berkorban kata Nabi syahid saksikan hewan korbanmu. Kenapa? Qahirakatin awwalu fil abdi, tetesan awal darahnya ke bumi ternyata mengakui dosa orang nama korban. Di darah korban tetesan yang pertama turun ke bumi sampai akhir wal akhiri itu adalah yaufirullah, Allah mengampuni dosa orang yang berkorban. Darahnya saja turun ke bumi tidak dia langsung dosa orang itu tadi diampunkan oleh Allah. Setiap tetes darahnya kata. Itu rancaknya korban kata.
Ya, cuma dari baca tadi ya, belum tentu awak dulu tu mani dia doh, jadi awak mani lu makan dia tak sangko pai, ternyata kira mani. Nah, jadi mungkin itu saja cukup tujuan itu saja wasawi. Ya, itulah tujuan itulah lawannya sebenarnya. Kalau awak lain ada tertarikkan ke situ, insya Allah untuk tahun depan, tahun besok kalau mau panjang, mungkin awak berniat dari kini secara bercicil atau menabung atau bercelengan itu boleh, tidak ada masalah. Nah, sudah tu awak akhiri dengan masalah besok pagi. Namanya tanggal 9 Zulhijjah. Namanya puasa Arafah. Besoknya kalian tahu ya puasa Arafah? Lain. Manfaatnya kira-kira? Lupa ya. Nah, kalau nak mau tarangkan seketik maingin balik, nyon sabananya nerancak tadi, sia namanya tarwiyah. Puasa tarwiyah tadi itu 8. Puasa tarwiyah tanggal 8 mapui doso 1 tahun. Besok pagi tanggal 9 Suyami Arafah, Suyama Yaumi Arafah. Kata Nabi, hadis sahih riwayat Muslim, barang siapa yang puasa pada hari Arafah tanggal 9-nya ahtasibu 'alallahi, bahwa Allah Subhanahu wa taala an yukaffara sanatal lati qablahu, diampunkan dosanya setahun sabanun kapatang. Wasanatal lati ba'dahu, diampunkan dosanya setahun setelah kau besok. Di puasa besok pagi itu mapui dosa 2 tahun, setahun sabanun patang, setahun setelah kau besok. Itu diampunkan dosanya. Kalau awak puasa besok besok pagi. Kalau puasa Sabtu lain, rancak 9 nya aja 10 lo lain. Oh, rayo itu selantanya. Nari rayo itu yang menyelang balik di masjidnya. Itu narancak. Kalau lai talok 9 itu panu atu narancak tu. Sedangkan sehari saja. Nah, coba bayang. Jadi kalau ada mampunya 9 sampai 1 sampai 9, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, itu amalan yang paling rancak. Tapi kalau tidak ada ambil ciri suah puasa Arafah namanya. Nah, kalian paham tak? Hah?